selamat datang di podcast kita, yaitu podcast kelompok 7. Jadi di podcast ini kita bakal ngebahas tentang aplikasi yang udah kita rancang, yaitu Mindful App ya. Ya betul. Ya betul. Dimana nanti kita jelasin juga gimana sih rencana kedepannya Mindful App ini akan berjalan gitu, dan lari dari masalah apa. Sebelumnya mungkin kita bakal perkenalan diri dulu dari aku, Nazma Nabila Wijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raffi Nur Ramadan. Halo semuanya, my name is Omar Hasan Nur. Dan aku sendiri Muhammad Fatur Rahman Al-Hani. Mungkin akan ada disclaimer dulu sedikit tentang podcast ini bakal pakai dua bahasa karena kita punya teman internasional kita di sini, jadi isi podcastnya bakal pakai Indonesia dan Inggris ya. Iya. Mungkin aku langsung kepo aja ya, kamu sebagai pencetus ide pertama. Jadi teman-teman, Raffi itu pencetus ide pertama terbuatnya Mindful App ini. Jadi aku pengen tahu sih masalah yang bakal kamu highlight tentang aplikasi itu larinya dari mana? Oke, aku izin jawab ya. Tadi untuk nanya apa sih masalah utamanya, kenapa khususnya kita gitu ya mengambil aplikasi Mindful App ini. Nah, masalah utamanya itu kan di desain adiktif digital ya. Dimana kan kalau kalian tahu sendiri gak sih, kalian main TikTok nggak? Iya, main TikTok, Instagram atau YouTube. Tapi yang kita hal itu kan TikTok. TikTok tuh kan infinity scroll. Jadi kita tuh kalau maksudnya scroll tuh ya udah scroll terus nggak akan ada habisnya. Terus kalau kita nge-scroll juga kayak autoplay terus. Jadi ya udah tinggal scroll aja gitu. Terus juga di TikTok sendiri tuh kan nggak ngasih tahu kayak kamu udah lama loh segini, udah berapa lama sih di aplikasi TikTok ini, kan nggak dikasih tahu. Nah, jadi itu tuh yang ngebuat kita tuh bakal burn out gitu. Jadi kan kalau kita terlalu berlama-lama burn out, bahkan kamu pernah nggak sih di TikTok selama 2 jam full gitu? Pernah nggak? Pernah. Apa sih yang kamu rasain gitu di 2 jam itu? Capek sih di dulu. Capek ya kayak, tapi emang candu gitu, cuma kan bikin burnout ke kitanya nggak baik juga. Jadi aku baca juga di salah satu jurnal yang aku pernah baca itu menurut penelitian Messi dan kawan-kawan penelitiannya pada tahun 2020 tuh nunjukin bahwa penggunaan media sosial tuh yang intens bisa menurunkan kesejahteraan mental karena stimulasi dopamin yang berlebihan. Nah, jadi kebanyakan platform media sekarang, jadi mereka tuh mengutamakan engagement kan, jadi kayak biar si user atau pengguna tuh berlama-lama di aplikasinya karena kan dapat profit. Nah, sedangkan padahal kita tuh harus memikirkan di kedua belah pihak gitu, kayak ya biar si penggunanya juga tetap terjaga kan, yang itunya tuh kesehatan mental atau digitalnya tuh, dan si perusahaannya pun dapat juga profitnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan aku tadi udah jelasin. Nah, kalau misalnya dari Hanif sendiri kan sebagai anggota kelompok kita, kalau kamu ngelihat masalah itu gimana sih, nih? Kalau aku pribadi kan ini kita tentang Mindful App kan, gak jauh-jauh beda sih dari yang tadi Raffi bilang. Karena masalahnya itu ya tadi seputar dari infinity scroll, atau enggak video yang langsung play gitu. Jadi kita tuh, apa ya, ketagihan aja gitu, untuk nge-scroll terus gitu kan. Udah gitu juga, yang menyebabkan dimana si kondisi usernya itu, mendapatkan beban atau bisa disebut dengan cognitive load gitu. Menurut di IMK tuh dia tuh disebutkan kan bahwa si pembuatan aplikasi mulai dari tadi ada Instagram, TikTok gitu harus mengutamakan si usernya atau bisa disebut dengan user centered design kan. Yeah. Nah, sedangkan si aplikasi TikTok dan YouTube dan Instagram ini nggak ke arah situ gitu. Malah mereka lebih memikirkan keuntungan buat mereka sendiri kan, buat platformnya gimana biar si user itu terus pakai aplikasinya, sehingga mereka juga dapat income yang lebih besar kan. Nah, itu sih yang bertentangan. Juga aku tuh pernah baca dari ada kutipan jurnal yang tulis sama Montek dan Hegelich. Nah, tahun 2020 itu tuh kondisi itu disebut sebagai dopamine loop yang tadi. Jadi kita tuh ya terus aja berkesinambungan di situ. Paling di situ sih buat permasalahan utamanya di situ. Oke, berarti tadi yang aku udah sebutin mungkin tadi melengkapi ya, melengkapi gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang masalah utamanya ya. Tadi juga udah dibahas sama Hanif. Nah, sekarang aku tuh pengen nanya sih, kalau dari riset IMK-nya sendiri, desain adiktif menurut kalian tuh dipandang seperti apa sih? Gitu. Oke, kalau menurutku pribadi ya, dari riset IMK itu ditemukan kan dari masalah Mindful App ini tadi tuh, itu bahwa berkaitan dengan si persuasive design sama dark pattern. Nah, sebenarnya tujuan awal si persuasive design itu baik dan dampaknya juga positif buat si usernya.
tapi karena dari hasil riset karena mungkin pemakaian proses yang berlebihan, itu jadi dampaknya itu negatif ke si user yang pakai aplikasinya itu. Oh, iya. Gitu. Jadi ya itu dimanfaatkan oleh ya developer yang ada yang dimana buat ya tadi terus aja dipakai aplikasinya gitu demi keuntungan betul. Profitnya ya. Oke. Nah, aku juga pernah baca tuh jurnal tahun 2019 gitu. Ada 3 penulisnya, kalau nggak salah ada Sharp dan teman-temannya. Kalau misalnya tujuan IMK itu nggak cuma usable, teman-teman. Jadi, seenggaknya aplikasi yang bakal kita buat itu punya peran positif gitu dan nggak ngasih beban kognitif lebih ke usernya. Gitu. Makanya menurut aku Mindful App ini tuh jadi awal yang baru sih buat aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya, karena kan ngeliat TikTok sekarang yang udah tadi Hanif jelasin bahwa benar-benar ada makanya betul. Mindful App ini tuh menjadi sistem yang baru dan menurut aku bakal berguna juga sih buat anak muda kayak kita. Oke, semoga mungkin kayak kita bikin itu kayak bisa kepake lah ya gitu. Kayak kita udah nih kasih solusinya kayak gini gitu ya, biar nanti bisa ini gitu. Think how about you, Mak? Also, this also aligns with ethical UX design. Also, there is a journal that I have been reading, Biur et al. Tahun 2020, emphasize that digital system should support users' well-being. So yeah. Nah, tapi aku juga pengen tahu nih sebagai penggagas awal. Jadi teman-teman, dia tuh kan perancang awal. Maksudnya dia perancang ide awal. Nah, Hanif tuh penggagas ide awal aplikasi ini gimana flow-nya gitu loh. Nah, aku pengen tahu gagasan awalnya itu gimana sih? Oke, dari gagasan awalnya mungkin aku kasih flow sederhana aja ya. Jadi mulai dari si user buka aplikasinya kan, Mindful App ini. Nah, setelah user buka itu direct langsung ke laman setting gitu kan, buat setting bahwa mau berapa lama sih si user ada di aplikasi ini itu. Misalkan kan mungkin ada tugas deadline atau apa kan, tapi ingin ada free time dulu, jadi dia bisa ngatur remindernya lah. Jadi misalkan mau lihat video dulu, dia bisa misalkan mulai ngatur dari misalkan 60 menit. Nah, setelah 60 menit dia scroll dan melihat video buat free time dia sebelum mengerjakan tugas, nanti tuh setelah 60 menit kemudian bakal ada reminder, nanti muncul notif di mana si user itu dikasih pilihan dia tuh mau lanjut 5 menit lagi, nambah waktu 5 menit, atau ya udah keluar aplikasi. Nah, selain fitur itu juga di Mindful App ini ada ruang refleksi gitu. Fungsinya ya kayak diary kecil-kecilan buat user lah. User tuh bisa cerita tentang pengalaman setelah memakai aplikasi ini gimana. Udah gitu ada rewardnya juga kan. Jadi kelihatan lah berprogresnya gimana. Mungkin mulai dari awalnya 60 menit bisa kepangkas di 30 menit, 15 menit, dan selebihnya seperti itu sih kurang lebih. Nah, mungkin ini juga sesuai dengan apa ya, teori cognitive load yang ditulis di jurnal Swelly tahun 1988. Nah, dia tuh bilang bahwa si manusia tuh punya kapasitas mental yang terbatas kan. Jadi sebisa mungkin aplikasi itu harus dibuat untuk menekan si kondisi tadi cognitive load-nya agar tidak kelebihan bebannya buat manusia. Ya. Seperti itu. Berarti untuk gagasan awal menurut aku itu cukup udah perfect sih ya. Maksudnya untuk gagasan awal ya udah cukup lah ya gitu. Apalagi fitur yang ngeset timernya tuh nggak default gitu. Ya, jadi si user yang nentuin settingnya, karena emang orang buat berubah kan susah gitu ya. Iya, karena mau berubah juga harus bertahap dulu kan, berproses gitu. Bisa gak sih kita konsisten dengan kayak misalnya kita udah punya goals nih kayak ya udah kita coba ini main aplikasi ini tapi cuma 30 menit, awalnya 1 jam, bisa gak sih 30 menit gitu sih. Menurut aku itu bakal jadi fitur unggulan sih yang kita setting timer sendiri terus. Biar ke-manage juga ya, kita main handphone gitu, apalagi sosmed atau yang kayak gitu. Dan ada fitur refleksinya sih, itu 2 fitur menurut aku yang paling unggulan di aplikasi kita. And I think I wanna know about you, Omar, what the most important feature in this app? Menurut saya yang paling penting itu time tracking. Mindful App prompting and reflection is based. This feature is directly address the problem of losing track of time, compulsive behavior, stress, and then yang penting gak ada autoplay or infinite scroll. And this is a real and virtual that we can see in daily life. Yang dapat kita lihat kehidupan sehari-hari, terutama among business and young people. So seperti itu. Oke.
Ya, betul. Berarti teman-teman aplikasi kita tuh sangat cocok untuk semua kalangan ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya cara aplikasi sederhana kayak gimana flow aplikasinya. Nah, kan sebelum kita membuat aplikasinya pasti kita kan ngebuat desain terus kayak misalnya visualnya mau kayak gimana. Nah, kamu nih sebagai yang membuat rancangan desainnya itu, kamu tuh lebih fokus ke apa sih untuk terutama di masalah utama kita ya yang desain itu kayak gimana? Fokus utama aku di desain itu sebenarnya lebih ke memilih warna-warna. Karena kan tadi fokus kita tuh secara psikologi manusia tidak memaksa gitu loh. Makanya kenapa aku milih pattern warna yang lembut kayak biru, hijau gitu loh. Dengan maknanya tersendiri gitu. Ternyata warna tuh sepengaruh itu guys gitu di desain. Terus yang mau aku coba highlight di desain itu kita pakai fitur-fitur yang minimalistik. Jadi kayak mulai dari navbar yang kecil, terus notifikasi yang tidak berlebihan, makanya pas si timer udah disetting dan notif limitnya udah muncul, itu tuh benar-benar gak memaksa guys, benar-benar setenang itu karena ya tujuan kita kan emang ke situ gitu. Lebih mengedepankan kenyamanan user. Kalau misalnya pakai warna-warna mencolok itu bisa mengundang overstimulasi ke user gitu loh. Kayak merah banget bisa kayak gitu ya. Kayak contohnya aplikasi-aplikasi yang udah ada sekarang lah, TikTok, warnanya hitam pekat gitu kan, YouTube merah gitu loh. Nah, Kayak mayoritas tuh hitam gitu warnanya tuh ya, full black gitu. kita mungkin langsung aja nggak sih ke itu ya, simulasi aplikasinya. Kalau gitu kita coba simulasi aja ya, kita coba simulasi aplikasinya. Jadi untuk step pertama itu kita kan masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi pertama ini kita akan nampilin splash screen gitu biasa dari tampilan aplikasi awal. Nah, terus kita langsung masuk aja ke halaman register. Seperti biasa sih teman-teman cukup ngisi email aja. Nah, terus isi juga passwordnya. Kalau misalnya udah, terus teman-teman tinggal klik daftar sekarang aja. Nah, itu akun teman-teman udah terdaftar. Nah, terus habis itu kalian teman-teman login pakai akun sama password yang tadi udah daftarin. Nah, sebelum kita memulai menonton, kan kita udah di awal kan udah nentuin ya kita mau berapa lama sih kita menggunakan aplikasi ini. Nah, kita tuh di halaman profile, tuh kita ada yang namanya digital well-being, itu kita bakal ngeset batas waktu harian kita. Jadi kita mau main aplikasi ini berapa menit gitu. Misalnya kita ngeset 15 menit. Nah, kalau udah kita set 15 menit, kita simpan. Nanti tuh kalau udah disimpan tuh otomatis aplikasinya akan ngeset waktu kita bermain selama 15 menit. Udah kayak gitu, ya udah kita langsung aja mulai play videonya, kita nonton aja kayak biasa TikTok gitu. Nah, setelah itu di halaman yang refleksi itu tuh bakal ngetampilin riwayat seberapa lama sih kita di aplikasi itu. Dan kalau semisalnya udah tadi 15 menit nih, udah 15 menit kita di aplikasi, nanti itu bakal ada pop up nampilin tadi udah dijelasin sama Hanif kan, kayak dia mau istirahat atau menambah 5 menit lagi. Kalau misalnya dia istirahat berarti otomatis aplikasi bakal keluar sendiri gitu. Kalau misalnya tambah 5 menit ya berarti nambah 5 menit lagi gitu. Itu juga kita bisa kita bisa nulis gimana sih apa yang udah kita rasain selama fitur refleksi itu. Kayak misalnya 30 menit kita berhasil nih, ya udah kita coba ketik kayak aku berhasil gitu 30 menit aku termonitoring lah gitu. Catatan hari ini gitu ya, catatan hari ini aku udah berhasil lepas dari penggunaan yang berlebihan 30 menit gitu. Ya kan, betul, itu juga bisa disimpan catatannya. Nah, kita juga bisa ngelihat riwayat baik per hari, per minggu ataupun per bulan seperti itu. Ya mungkin kayaknya gitu aja simulasi. Iya, simulasinya seperti itu kurang lebihnya. Ya pokoknya buat play videonya effortnya adalah ya meskipun seminimalis cuman harus mencet juga kan itu. Ya salah satunya nggak memanjakan user kan tadi, karena kita bertujuannya buat ngebuat aplikasi yang lebih sehat gitu kan. Betul. Jadi menurut aku aplikasi yang udah kita buat itu benar-benar udah menyelesaikan masalah keseharian kita sih ya. Jadi aplikasi ini itu teman-teman sebenarnya hadir buat mengimprove lah. Salah satunya ya buat menahan ego kita tadi. Misalkan kita ya ketagihan kan, ya udah diikutin terus aja kan, synapse itu pengen aja terus scroll. Nah, aplikasi itu enggak. Jadi salah satu tadi yang timer itu ya itu fungsinya buat biar kita bisa menahan nafsu kita gitu buat ya terus-terusan aja bermalas-malasan ya. Iya betul. Aplikasi yang kita rancang itu diharapkan bisa membantu men-solving
masalah menyehari kita Iya. tentang ya adiktif soal sosial media gitu teman-teman. Oke. How about you, Omar? And the last is Mindful App shows that technology can be designed to protect users, and technology should support users' health, not only keep them online. And we hope that Mindful App can be inspired better and more ethical app design. So yeah. Oke, mungkin teman-teman segitu aja podcast dari kita. Iya. Kita harap podcast ini ada isinya ya, bermanfaat, Iya, betul. dan bisa membantu mensolving masalah menyehari kalian. Iya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.